Pemerintah saat ini masih dalam proses mengkaji ya, secara lebih komprehensif atas upaya kita untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. Dan sore ini juga akan ada rapat terbatas para menteri dipimpin oleh Menko Perekonomian, ya. Sehingga keputusan akhir memang masih dibahas dan juga sudah tentu akan ada arahan dari Bapak Presiden. Tetapi indikasi bahwa kenaikan harga BBM kelihatannya sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena beban anggaran negara yang sudah berat terambil oleh subsidi. Dan sudah tentu subsidi ini kan orientasinya sekarang ini sudah lebih maju, bukan kepada subsidi barang seharusnya, tapi juga kepada subsidi orang. Kalaulah misalkan ada blended, ada perpaduan, itu bobotnya harus lebih besar kepada subsidi orang. Nah, karena itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, oleh Pak Bambang, ya, uang yang ada itu ya jangan sampai habis karena dibakar oleh kelas menengah ke atas. Justru yang menjadi perhatian kita bagaimana memastikan ada upaya perlindungan sosial kepada masyarakat di bawah, menengah ke bawah lah paling tidak. Kalau di DTKS itu ada data sekitar 40% status sosial ekonomi terbawah, itu merupakan kelompok yang sangat miskin dan rentan. Ini menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah karena mereka lah yang akan merasakan dampaknya dengan multiplier efek dari kenaikan BBM ini. Harga-harga bisa saja menjadi meningkat. Saya setuju tadi Pak Bambang menyampaikan bagaimana pengendalian harga pangan yang merupakan kebutuhan esensial dari masyarakat. Nah, karena itu upaya selain pengendalian pangan bisa juga dalam bentuk pembatasan dalam penggunaan jenis subsidi kepada pihak-pihak tertentu dan juga salah satunya adalah bantalan sosial. Nah, berapa besar bantalan sosial ini sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, tetapi paling tidak kalau pengalaman yang terdahulu memang ada sejumlah nilai kompensasi yang bisa diperhitungkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Sehingga ini pun kalau misalkan jumlahnya signifikan, yang diperkirakan sementara perhitungan ada 20,65 juta keluarga yang diperhitungkan terdampak untuk bisa diberikan bantalan sosial, itu bisa menggunakan mekanisme yang sudah ada dan sudah cukup mapan. Seperti misalkan men-top up bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan, atau men-top up program bantuan sosial pada program sembako. Itu merupakan salah satu alternatif karena peningkatan keputusan untuk menaikkan harga BBM ini sudah tentu harus diiringi secara langsung oleh upaya kita untuk memperkuat bantalan sosial sehingga tidak banyak masyarakat yang bisa terpuruk akibat kenaikan harga BBM ini, terutama kenaikan harga, daya beli mereka semakin berkurang. Kita tidak berharap dampak dari kebijakan penyelesaian secara struktural ini diikuti dengan munculnya kemiskinan baru. Baik. Karena sisi lain mereka juga masih cukup terdampak dengan pandemi COVID yang ibaratnya ya masih ada Baik. dampaknya sampai sekarang. Oke, baik. Bicara terkait persentase bantalan sosial terhadap APBN, sebetulnya persentase yang ideal di angka berapa sih, Pak Bambang? Ya, tentunya kita tidak bicara spesifik mengenai persentase, karena persentase itu akan muncul dari dua kondisi ya. Yang pertama, siapa yang harus mendapatkan bantuan sosial. Tadi Pak Hari sudah menyebutkan dari kelompok yang sangat miskin, rentan miskin ya. Dan kalau dalam konteks kenaikan harga BBM atau melihat ke depan bahwa harga bahan bakar minyak itu akan fluktuatif, saya perkirakan mungkin perlu ditambah juga dengan kelompok yang disebut sebagai aspiring middle class. Jadi mungkin mudahnya kelompok menengah tapi yang masih bawah ya, karena mereka juga relatif terpengaruh daya belinya kalau ada kenaikan BBM. Itu yang pertama. Jadi untuk menentukan jumlah. Yang kedua adalah jenis dari bantuan sosialnya ya, di mana tentunya kita harus beralih penuh dari subsidi harga ya yang melekat kepada komoditas atau produk menjadi yang disebut Pak Hari, yaitu bantuan sosial tepat sasaran ya. Saya lebih suka menggunakan bantuan sosial tepat sasaran. Jadi kalau menggunakan ya misalkan anggaran yang sudah disiapkan untuk subsidi hari ini ya untuk tahun 2022,
sekitar 520 triliun rupiah, ya kita bisa bayangkan kalau 520 triliun atau 500 triliun lah katakan, itu bisa diarahkan menjadi bantuan sosial tepat sasaran. Saya kira itu akan bisa meredam nanti kemungkinan kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM karena mereka diperkuat daya belinya. Dan yang paling penting untuk menjawab apa yang menjadi concern Pak Edi Suparno itu adalah pas sasaran. Ya, saya setuju sekali bahwa model subsidi sekarang, ya, di mana harga Pertamax itu jaraknya makin jauh dari harga Pertalite yang disubsidi, itu yang membuat pengguna Pertamax yang notabene tentunya adalah menengah ke atas, itu akhirnya tergoda juga untuk menggunakan Pertalite. Ya, itu sebenarnya aspek terberat. Belum lagi harga yang begitu besar itu juga akan memancing penyelundupan, ya, penyelundupan dari BBM Indonesia itu ke luar negeri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang lebih penting adalah pemerintah ke depan terutama itu harus punya skema yang jelas ketika kita ingin membantu kelompok masyarakat yang income-nya paling rendah sampai menengah bawah, ya. Dan saya masih tetap beranggapan bantuan sosial tepat sasaran itu adalah yang paling pas, dan saya setuju dengan Pak Hari dalam konteks kenaikan harga BBM kalau dilakukan pada saat-saat ini, kita perlu top up, ya. Jadi daripada kita menambah subsidi yang tadi jumlahnya bisa sampai hampir 200 triliun tambahannya, lebih baik itu untuk top up apakah PKH, bantuan pangan non tunai, ya, kemudian untuk yang kesehatan, ya, PBI, maupun yang pendidikan, ya, atau kalau ada bantuan sembako atau ada yang lainnya. Itu akan lebih tepat, dan tapi tentunya pesan saya ke Pak Hari dan teman-teman di Kemensos, tolong yang namanya akurasi data jangan jadi isu lagi, ya. Saat ini sudah era digitalisasi, jadi istilahnya sudah kecil kemungkinan data itu tidak akurat atau data itu salah, ya. Itu mungkin, Mas.